Assalamualaikum Bu Opi. Waalaikumsalam Bu Khairani. Eh, apakah Ibu punya waktu nih? Saya ada cerita nih Bu tentang ada masalah sedikit yang saya alami. Boleh saya cerita sama Ibu nih? Sekarang Bu ya? Iya, sekarang Bu. Oke, kalau sekarang alhamdulillah saya punya waktu. Kenapa nih Bu agak-agak resah gimana gitu saya lihat dari raut wajah Bu Khairani. Itulah ini Bu. Saya punya masalah waktu Mhm, mengajar ini Bu. Ada mhm, salah satu murid saya, si Andi, mhm, suka jahil sama temannya. mhm. Jadi ruangan kelas itu jadi kurang kondusif. Misalnya nanti pas saya jelaskan dia colek temannya. Jadi teman itu jadi ribut dia. Ambilnya lah pulpen temannya. Jadi jahil, suka jahil ini Bu. Andi Mmm, sekali dua kali, tapi udah sering Bu. Kelas berapa dia Bu? Saya kelas 7 Bu, si Andi Kelas ini. 7. Oke, Iya, berarti tadi permasalahan yang Ibu ceritakan ada salah seorang murid Ibu bernama Andi. Dia nih berarti, suka jahil gitu, Bu, ya? Sehingga kelas iya, itu terlihat tidak kondusif ya, Bu, ya? Oke, iya Bu, benar. kira-kira Ibu tahu nggak kenapa faktor penyebabnya dia bisa berbuat seperti itu, Bu? Faktor penyebabnya sih Bu, yang sudah saya telusuri Bu ya. Karena Mhm, saya juga cari informasi mhm. dari temannya, saya perhatikan dia juga. Faktor keluarga ini, Bu. Ada sepertinya 5 kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi. Salah satunya kasih sayang. Mengingat latar belakang si Andi ini juga orang tuanya sudah pisah, Bu. Dan dia juga tinggal sama neneknya. Kemudian yang faktor kedua kemungkinan, Bu, bisa jadi dia tidak menerapkan nilai-nilai kebajikan. Itu, Bu. Oh, seperti itu, Bu. Berarti tadi faktor penyebabnya menurut Ibu itu karena pertama ada beberapa kebutuhan dasar manusianya yang belum terpenuhi seperti itu, ya. Iya, Jadi dari latar belakangnya, kemudian juga dari dia tinggalnya itu bersama dengan neneknya gitu, Bu, ya. Terus dia kurang memahami nilai-nilai kebajikan yang ada, Bu, ya. Dan di iya, sini dia juga suka usil sama kawan-kawannya seperti itu, Bu, ya? Berarti dia perlu iya, perhatian seperti itu, Bu, ya? iya, Bu. Oh, Sepertinya dia perlu perhatian. oke. Kira-kira, Bu, seberapa besar sih, Bu Khairani, harapan Ibu agar Andi ini bisa berubah ke depannya? Tentunya harapan saya sangat besar ya Bu ya, terutama Mhm. kenyamanan dalam belajar. Dan saya ingin Adi ini berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, luar biasa, Bu, ya. Saya paham, Bu, mungkin ketika dia bisa belajar dengan lebih kondusif, dia bisa menerima pembelajaran itu lebih baik, Bu, ya? Iya Bu, benar. Heeh. Seperti itu. Nah, kemudian Bu, kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin Ibu tanamkan kepada Andi, Bu? Nilai kebajikan yang saya ingin tanamkan sama Andi itu Bu, terutama menghargai orang sih Bu, menghargai orang lain, terutama ketika gurunya sedang berada dalam kelas, Andi bisa Mhm. menjaga sikapnya ketika gurunya sedang menjelaskan, Andi juga sepertinya harus memang mendengarkan gurunya. Oke, Masya Allah. Berarti supaya Andi ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa menghargai orang lain dari sebelumnya, seperti itu, Bu, ya. Iya Bu. Nah, kira-kira nih, Bu, strategi apa yang bisa Ibu terapkan kepada Andi dalam permasalahan ini nih, Bu? Strategi untuk permasalahan Andi ini yang mau saya terapkan yaitu yang pertama sih Bu, saya ingin melakukan home visit ya Bu ya, Mhm, kunjungan rumah ke rumah nenek Andi ini. Bagaimana sih keadaan yang sebenarnya? Dan saya juga ingin menjadwalkan home visit mhm, ini dalam 1 bulan itu maksimalnya 3 kali Bu, 3 kali kunjungan rumah ke tempat neneknya. Jadi mhm. setelah saya tahu nanti apa sih kira-kira perhatian yang bagaimana yang diinginkan Adi ini? Atau kalau misalnya dia menginginkan perhatian dari orang tuanya yang sulit didapatkannya, saya bersedia apa namanya mengangkat Andi ini menjadi anak asuh saya gitu Bu, sehingga dia mendapatkan kasih sayang dari saya. Untuk Mmm. nilai kebajikan itu sendiri, eh, saya punya strategi yaitu yang pertama, saya dulunya mempraktikkan sama si Andi dengan melalui diskusi bagaimana cara menghargai orang lain. Seperti itu sih Bu Opi. Oke, Bu. Tadi saya dengar bahwa strategi yang Ibu lakukan itu, yang pertama Ibu akan melakukan home visit kepada Andi, Bu, ya. Iya, Mendatangi rumahnya karena dia tinggal dengan neneknya, Bu, ya. Eee, iya,
kebutuhan kasih sayang yang seperti apa sih yang dia perlukan gitu Bu ya. Dan Ibu Iya, Bu. menjadwalkannya itu 1 bulan maksimalnya 3 kali. Dan di sini Iya, Ibu juga mengatakan bahwa Ibu akan menanamkan nilai-nilai kebajikan itu dengan mempraktekkannya dulu agar dia lihat seperti itu Bu ya, dan iya. melakukan diskusi seperti itu. Wah bagus sekali Bu. Terus Bu, kira-kira Bu, kapan Ibu akan menerapkan aksi ini? Saya menerapkan aksi ini rencananya saya habis diskusi sama ibu ini, karena kan saya sharing nih sama ibu. Mhm, Mungkin setelah ini saya akan menerapkan strategi saya tadi, Bu. Itu mhm, sesuai dengan jadwal. Saya kan mengajar itu liburnya cuma Jumat Sabtu ya, Bu ya. Berarti mhm, insya Allah hari Sabtunya saya rencana home visit ke rumah si Andi. mhm. Untuk penerapan nilai kebajikan universal tadi, Iya. rencananya jam pelajaran, Bu. Misalnya nanti jam istirahat atau kapan Andinya punya waktu, saya ajak diskusi atau praktekkan secara langsung sama Andi itu, Bu. Oke, berarti menyesuaikan dengan jadwal Ibu, tidak mengganggu jadwal mengajar Ibu dan jadwal belajar Andi juga di dalam kelas, seperti itu, Bu, ya? Iya. Oke. Nah, di sini, Bu, kira-kira komitmen apa sih yang perlu Ibu lakukan untuk mendukung rencana yang akan Ibu lakukan terhadap Andi nih, Bu? Komitmen saya sih, Bu, saya maunya ini dilakukan secara terus-menerus ya, Bu, ya. Kemudian Mhm. nanti mengevaluasi juga sejauh mana langkah strategi saya ini tercapai. Kalau misalnya ini tidak tercapai, saya akan menggandeng kesiswaan, Bu. Karena memang masalah ini belum sampai kesiswaan, masih sama wali kelas, guru BK, itu saja sih, Bu. Saya komitmennya rencananya rutin, terjadwal. Oke, berarti Ibu komitmennya konsisten, Ibu ya. Iya, Konsisten terhadap apa yang telah Ibu lakukan, terus melakukan evaluasi, Bu ya. Apakah itu berhasil atau tidak, dan Ibu tadi juga akan sharing-sharing dengan wali kelas ataupun wakil kesiswaan dalam permasalahan ini. Seperti itu, Bu ya. iya, Bu. Nah, kira-kira Bu, siapa saja sih Bu yang terlibat di dalam rencana yang akan Ibu lakukan ini, Bu? Sejauh ini yang terlibat dalam rencana aksi saya ini, Bu, masih wali kelas Bu, dan guru BK. Cuman itu, Bu. Oke, berarti Ibu sebagai guru mata pelajarannya, Bu ya, guru BK Iya, dan juga wali kelasnya. Masya Allah, bagus sekali rencana yang akan Ibu terapkan, ya Bu ya. iya, Eee, Bu. Ibu juga punya niat yang sangat baik untuk merubah Andi menjadi pribadi yang baik dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada dirinya dan untuk memenuhi mungkin kebutuhan yang belum terpenuhi dari dirinya dari 5 kebutuhan dasar manusia. Saya salut dengan Ibu atas apa rencana yang akan Ibu terapkan. Semoga dialog kita ini bermanfaat bagi Ibu dalam mengatasi permasalahan yang Ibu jalankan selama ini, Bu ya, dalam yang Iya, sudah Bu. diceritakan ini. Kira-kira Bu, apa perasaan yang Ibu yang Ibu rasakan setelah bercerita nih kita berdua nih, Bu? Perasaan yang saya alami tentu terutama ini ya Bu ya merasa bebannya berkurang karena tadi kan Mmm, mumet sekali nih Bu banyak masalah, belum lagi masalah di rumah, masalah di sekolah. Dengan sharing sama Ibu juga rasanya ada berkurang bebannya gitu, lega gitu ya Bu ya. Itu sih yang saya rasa. Kemudian saya juga dengan merasa terbantu dengan sharing bersama Bu Opi. Alhamdulillah kalau seperti itu, Bu, ya. Saya berharap bahwa Ibu terus punya semangat dan bisa menerapkan hal-hal yang baik kepada siswa-siswa yang ada di dalam kelas dan mempunyai banyak cara dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas ya, Bu. Iya Bu, Semangat terus, iya Bu. Bu Opi. Itu Iya, saja mungkin. iya. Terima kasih waktunya Bu Opi ya. Sama-sama Bu Khairani. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Assalamualaikum Bu Khairani. Waalaikumsalam Bu Opi. Ya Bu Opi. Ibu, bolehkah saya meminta waktu Ibu sebentar? Boleh Bu, boleh. Apa tuh Bu Opi ya? Gini Bu, saya mau cerita, mau sharing-sharing dengan Ibu nih. Saya kan guru seni budaya nih Bu, kelas Iya. 11. Jadi saya punya permasalahan kekurangan bahan ajar. Di materi pembelajaran saya kan saya sedang di materi alat musik modern. Nah, Mm. di sekolah saya nih Bu, kekurangan bahan ajar tentang alat musik modern tersebut. Bagaimana menurut Ibu nih, Bu? Oh iya.
pastinya dari dengar cerita Ibu nih, saya tahu apa yang Ibu rasakan. Pastinya Hmm, kita juga kalau mengajar itu ingin maksimal ya Bu ya, anak itu paham materi apa yang kita sampaikan. Ternyata Ibu Opi punya hambatan di alat ya Bu ya, iya. tentang materi yang Ibu sampaikan tadi. Berarti ini Bu, kira-kira nih Bu, hambatan apa yang Bu alami ketika kekurangan bahan alat mengajar ini Bu? Tentunya Bu, hambatan yang saya alami dan saya rasakan, anak-anak nih tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Dia tidak bisa mencapai seperti mengenali alat-alat musik modern tersebut seperti apa, kemudian tidak bisa mengeksplorasi alat-alat musik modern itu seperti apa, dan tujuannya itu tidak akan berjalan dengan maksimal Bu dari pembelajaran materi pembelajaran yang saya berikan. Itu Bu hambatannya Bu. Iya, dari hambatan yang Ibu ceritakan, banyak sekali hambatannya ya Bu ya. Kira-kira Mm-mm. Bu, Ibu Opi ada nggak solusi nih dari hambatan ini Bu? Ada nggak solusi yang udah Ibu rencanakan gitu? Iya, Bu. Saya berpikir dan merencanakan bahwa saya akan mengajukan permohonan kepada kepala sekolah nih, Bu, ya, untuk Iya, pengadaan bahan ajar saya agar dapat diadakan untuk memenuhi materi pembelajaran khususnya kepada murid, Ibu. Kemudian saya juga berinisiatif menggunakan iya. aplikasi dari internet, yaitu aplikasi alat musik modern, untuk anak-anak download dan belajar di dalam kelas seperti itu, Bu. Iya. Berarti Bu, dengan mengajukan ke Sarpras atau kepala sekolah, Mhm. kalau misalnya ini tidak terpenuhi, berarti Ibu ingin memakai aplikasi ya Bu ya? Iya, benar sekali, Berarti Bu. nanti, berarti kalau menggunakan aplikasi itu kan anak butuh handphone tuh Bu, jaringan. Iya. Jadi gimana itu Bu? Nah, berarti di sini Bu saya menerapkan bahwa kebetulan saya Mm-mm. itu dengan anak-anak punya grup WhatsApp seni Bu di setiap kelas. Jadi sebelum besoknya saya masuk atau 2 hari sebelumnya saya me-WA ke grup tersebut bahwa mereka harus mendownload aplikasi yang saya kirimkan di grup WhatsApp tersebut Oke. agar nantinya mereka tidak mengalami kendala pada saat jam mata pelajaran saya karena takutnya jika di sekolah nanti terjadi kekurangan jaringan seperti itu atau kemudian tidak bagus jaringannya ataupun memang tidak mati total seperti itu. Jadi kebetulan juga aplikasinya ini dia ada yang offline, tidak harus Ya. online. Jadi cukup dengan mendownload di rumah aplikasinya, di sekolah nanti juga bisa langsung digunakan. Dan saya juga mengatakan bahwa harus mempersiapkan seperti charger mungkin Bu ya, agar nanti tidak Iya. terjadi kendala atau mati seperti itu Bu. Agar mereka tetap bisa mengenal alat-alat musik tersebut walaupun tidak secara langsung Bu, melalui Iya. aplikasi dari internet yang bisa dimainkan secara offline seperti itu Bu. Ya, bagus sekali solusi dari Bu Ovi ini ya. Berarti Ibu sudah punya planning ini bahwa kalau misalnya alat tidak terpenuhi oleh sekolah, dengan memakai aplikasi yang bisa diakses secara online, berarti tidak memerlukan jaringan ya Bu ya, secara Ya, offline gitu. perlunya itu ketika mendownload saja, Bu. Setelah itu bisa Iya, digunakan secara offline. iya. Bagus Ibu, mantap Bu. Semangat ya Bu ya. Kemudian nih Bu, Mhm. strategi selanjutnya apa Bu untuk ini? Strategi saya, Bu, ya. Nah, Iya, tadi kan, Bu, di awal saya itu mengatakan bahwa saya akan mengajukan permohonan pengadaan bahan ajar iya. kepada kepala sekolah nih, Bu, ya. Mungkin saya akan lebih harus intensif berkomunikasi dengan kepala sekolah, lebih sering berkomunikasi tentang pengadaan bahan ajar ini agar bisa secepatnya direalisasikan tentang pengadaan bahan ajar seni budaya dan yang lainnya mungkin Bu seperti itu. Dan kemudian saya juga harus bekerja sama nih Bu, berkolaborasi bersama dengan wali kelasnya dari siswa-siswa tersebut dan juga dengan anak-anak murid saya sendiri Bu, karena kan kami menggunakan aplikasi, menggunakan handphone. Jadi Iya, kami harus membuat keyakinan bahwa handphone tersebut atau gadget tersebut harus digunakan secara pada tempatnya, tidak boleh meminta aplikasi yang lain ketika kami belajar menggunakan handphone atau gadget tersebut. Seperti itu, Bu. Dan mungkin saya juga akan menyampaikan inisiatif saya kepada kepala sekolah untuk sementara ini bisa menggunakan aplikasi ini sebagai alternatif agar anak-anak ini bisa mengenal alat-alat musik modern tersebut gitu Bu. Sebelum
adanya alat-alat musik yang sebenarnya. Karena bagaimanapun akan lebih baik ketika anak-anak itu melihat secara langsung bahan ajar ataupun alat materi ajar kita tersebut, Bu. Iya, Seperti itu, Bu. bagus. Iya. Bagus sekali ya Bu ya strategi Ibu ini tentunya dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat bersama anak murid itu juga sudah sangat bagus ini Bu. Mhm. Berarti Bu, apa ukuran keberhasilan Ibu dari rencana aksi yang Ibu buat? Ukuran keberhasilannya, Bu, menurut saya ketika mereka bisa memainkan alat musik alat musik seperti gitar, salah satu alat musik modern, Bu, ya. Ya, Seperti gitar, seperti itu, mereka bisa memainkannya dengan nada yang mereka ketahui, dengan chord yang mereka cari, walaupun tidak secara langsung, tidak secara real. Tapi mereka bisa memainkan sebuah nada, bisa memainkan sebuah lagu dan direkam ataupun ditunjukkan secara langsung kepada saya gitu Bu dengan ya, menggunakan handphone ataupun gadget setelah menggunakan aplikasi. Nah, berarti mereka itu sudah sudah mencapai setidaknya tujuan pembelajaran dengan mengenal ya, dan memahami, mengetahui tentang alat musik modern yang ada seperti itu, Bu. ya. Keberhasilannya. Intinya mereka menampilkan dari materi apa yang Bu sampaikan nanti akan ditampilkan kembali gitu ya Bu Ya, ya. walaupun dengan melalui aplikasi dari internet dari yang sudah di-download tersebut itu. Ya, oke, Bu. Kira-kira nih, Bu, komitmen Ibu ke depannya bagaimana ini? Komitmen saya, Bu, mungkin saya akan terus berupaya untuk Hmm? membuat bahan ajar yang lebih kreatif dan inovatif, menyesuaikan dengan zaman tentang materi pembelajaran saya, khususnya dengan alat musik modern ini. Jika terkendala dengan tadi belum adanya tersedia di sekolah, salah satunya saya tetap berupaya mencarinya, memanfaatkan internet untuk mencari aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh murid-murid, terutama yang offline dulu nih Bu ya. Karena di Ya, sekolah saya mungkin ataupun karena takut terjadinya kendala jaringan kalau yang secara ya, online. Terus saya juga akan berkomitmen kepada diri saya untuk lebih intens berkomunikasi dengan kepala sekolah tentang pengadaan bahan ajar gitu Bu dan kepada ya, murid-murid saya dalam penggunaan gadget di dalam kelas di materi yang menggunakan gadget seperti itu Bu. Itu ya. komitmen saya Bu. Ya, bagus sekali komitmennya, Bu ya. Dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian secara online, offline juga sudah Ibu rencanakan gitu ya, Bu ya. Iya Bu. Yang nantinya akan diterapkan ke depannya. Kira-kira ini, Bu, siapa ya, Bu, yang terlibat dalam rencana Ibu ini? Ya Bu, mungkin kalau siapa saja yang terlibat, saya sendiri sebagai guru mata pelajarannya, kemudian Ya, murid-murid saya, kemudian saya juga perlu melibatkan wali kelasnya, seperti itu Bu ya. ya, Kemudian terlibat kepala sekolah juga Bu, oke. uh, dan mungkin itu saja baru baru di tahap itu. Iya, bagus sekali, Bu. Terlibat. Berarti banyak rekan yang ingin dilibatkan, salah Iya, satunya murid, wali kelas, dan juga kepala sekolah. Dan mungkin juga mhm. rekan guru ya, Bu ya. Benar benar Eh, bisa. Ya, bagus sekali nih Bu. Berarti kita ini bukan hanya tugas Bu Opi, tapi juga semuanya memang harus bekerja sama ya Bu ya, terutama mendukung Bu Opi juga dalam melengkapi alat kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dari materi yang Ibu sampaikan. Iya, Kira-kira nih Bu, apa perasaan Ibu ya ketika kita sudah melakukan komunikasi atau diskusi ini? Masya Allah saya benar-benar merasa lega Bu, karena saya Iya, merasa iya. lebih tenang. Jadi ketika saya menerapkannya seperti ada dukungan seperti itu Bu. Jadi saya merasa tenang, lebih lega Bu setelah mengeluarkan ini dengan Ibu. Iya, Bu. Heeh. Iya, baik Bu. Terima kasih sekali ya Bu ya atas saya senang mendengar bagaimana perasaan Bu Opi ketika berdiskusi dengan saya. Saya pun merasa jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya Bu. Ya, saya juga sangat senang itu. Oke, Bu Opi. Terima kasih banyak Ada Bu lagi ya. Hairani ya Iya, waktunya. Bu. Ya, Bu Opi. Semoga ke Nanti depan kita jumpa lagi ya Bu ya, sharing-sharing lagi ya Bu ya. iya Bu, makasih Oke, banyak Bu. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.